Ini adalah akses luar biasa, namanya saja akses 87. Saya bertanya kepada Mas Bukal, itu akses itu apa? Angkatan sukses katanya. Masya Allah. Jadi semoga ini adalah angkatan yang sukses tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat sebagai angkatan yang sukses. Saling bahu membahu dalam mengingatkan, dalam ketaatan dan kebaikan, dalam kesabaran. Angkatan ini memang menjadi angkatan yang sukses di dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akal ini menurut Syekh Islam Ibnu Taimiyah ada beberapa fungsi akal. Di antaranya bahwa akal ini sebagai sarana untuk memahami ilmu pengetahuan. Sahabat Suara Hati, Rasulullah bersabda, "Ya Rasulullah, apa inti dari hijrah itu?" Hijrah adalah meninggalkan keburukan. Nah, dalam kesempatan ini, Muhandis Wisata mengadakan tur umroh untuk kita bisa meninggalkan segala keburukan. Karena perlu diketahui dalam sebuah hadis disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa dari umroh ke umroh lainnya menghapus segala dosa di antara keduanya. Dan tidak ada pahala yang lebih baik dari haji mabrur, itu adalah surga. Mari kita sama-sama melakukan perjalanan suci ini bersama Dhani Gumilar yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 November 2023 oleh Muhandis Wisata. Sampai ketemu, insya Allah kita dimudahkan oleh Allah melakukan perjalanan suci ini. Amin. Kang Teteh, tadi ada kita garis bawahi mengkufuri. Lalu temanya muhasabah itu adalah akal, ada akal sehat dan ada akal sesat. Ya ayyuhalladzina, ya ayyuhannas. Saya ingin menekankan, ya ayyuh akses 87. Gitu kan? Ya ayyuhalladzina amanu untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhannas untuk semua manusia. Nah, perjalanan Kang Dhani ini luar biasa nih. Baru hari ini alhamdulillah di doa baik saya bisa mengapresiasi apa yang menjadi akal Kang Dhani waras gitu kan. Saya mengguguri loh selama perjalanan ini orientasinya duniawi. Saya mengguguri tapi ada bisikan. Artinya bisikan ini lingkarannya kan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Artinya beliau sudah di lingkaran beriman. Nah, saya ingin sedikit bersama-sama dengan Kang Dhani membedah mindset kita, pola pikir kita. Ada Kang Jatnika, sosok yang sukses di dunia koperasi, ya orientasinya kan material, sukses di dunia koperasi, punya urusan susu. Ada Kang siapa tadi, Kang Budi Angka, level suksesnya di tentara mungkin di jenderal gitu kan. Ada Teh Penti, level suksesnya di dunia swasta di apa gitu kan. Orientasinya ini kita coba kembali membenahi mindset mungkin ya Kang Dhani, kembali ke akal sehat yang tidak sesat. Ya, jadi mari kita bersama-sama introspeksi diri. Saya tidak merasa paling suci. Saya akan bertanya kepada teman-teman yang hadir di sini akan tanya, siapa sih yang paling suci di ruangan ini? Bisa berdiri nggak? Ada yang paling suci di ruangan ini? Ya, setiap detik. Ya, tadi disampaikan di beberapa ayat yang mengingat Allah di saat pagi dan petang, sebanyak-banyaknya di pulau. Artinya kekuatan iman kita itu selalu berimbang. Ketika kita khawatir hampir dengan orientasi materialistik, tapi jiwa raga kita, akal sehat kita waras bahwa ini nggak benar, ini kiri, ini kanan, ini lurus gitu kan. Nah, alhamdulillah, alhamdulillah, saya meyakini betul positif thinking pada yang hadir di akan ini kan perjalanan kita punya akal sehat loh. Acara akses itu panitia mengundang jam 8.30. Akal sehatnya, saya tidak akan mencerca yang mereka datang jam 1, gitu kan. Akal sehat saya akan berbicara bahwa bijaksana mungkin ada keperluan yang lain. Tapi ketika emosional gitu kan, siapa tahu baru ini gitu kan, itu dominasi sesatnya lebih tinggi. Sudah oleh terus. Nah, alhamdulillah syukurillah kembali lagi Kang Dhani ya. Saya ingin mengingatkan muhasabah bahwa mungkin saya bisa berceria, bisa mengingatkan teman-teman pada siang hari ini 1 jam ke depan ya.
Ini di rumah dan tiba-tiba bertebaran tuh di WA Sasgo terus dari gorowokan panggilnya ada pikir saya kasih wah saya tahu terus tuh kopi mah jadinya karena terus sama itu jaminan secara kasat mata ya. Rasulullah dengan anak dengan para Hasan Hussein ditebas gitu kan di dalam sebuah pertempuran Karbala. Itu kan pasti pikiran kita Nusa Sanda dia cucu Rasulullah lagi mati dalam keadaan bertempur gitu kan. Nah, mari kita menggunakan akal sehat kita. Dan ada yang kembali dari yang kami bersama. IAI atau AILA, intelijensi artifisial. Bagaimana kecerdasan yang dibuat oleh manusia itu akan menyesatkan kita. Dan saya yakin betul bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang yang berbaik hati sedikit itu sudah jelas dalam Al-Quran. Ya, bahwa setan, iblis itu sudah berjanji setia pada Allah Subhanahu wa taala akan menjerumuskan umatku pada setiap detik terakhir kita cabut nyawa kita. Setan itu bekerja keras untuk tidak mengingat Allah. Jadi mari kita bersama-sama apa yang menjadi perjalanan kami dari akal sehatnya betul, akal sehatnya bagaimana? Bukan jadi tidak saya orang tertarik gitu. Tiba-tiba saya bisikin, ini jalan saya kurang lurus dan alhamdulillah katanya betul sudah bisa berbagi cerita. Dan forum ini bukan forum saya dengan Kang Dhani berdua, tapi perintah di dalam Al-Quran itu ketika Anda mendengar ketika ayat Allah dikumandangkan, dia dengarkan semuanya saya alhamdulillah saya bersama orang-orang beriman di ruangan ini. Itu bukan kata saya, kata Al-Quran itu kalau Anda melihat ayat Allah dikumandangkan, dia dengarkan. Nah, alhamdulillah kita bersama orang-orang beriman ya. Maka agar yang penasaran dengan dirinya, kita bersama-sama muhasabah dalam diskusi yang menyehatkan bahwa sebulan dari alam ini kita akan balik ke rumahnya masing-masing. Oh iya, ada garis ada kalimat yang dikasih garis tebal. Perbanyaklah mengingat Allah dengan sentiasa. Bahwa roh kita, bahwa saya duduk di sini, Kang Dhani duduk di situ, teman-teman duduk di kursi itu, kelak kemudian akan dimintai pertanggungjawaban. Sebiji jarak pun bahwa kita melangkah, Allah akan memintai pertanggungjawaban kita. Bahwa duduk kita itu untuk berdebat atau untuk bergosip. Bahwa bicara kita itu untuk bergibah atau bernostalgia untuk hal yang tidak benar. Itu barangkali. Penegasannya bahwa Kang Dhani mudah-mudahan membuka wawasan teman-teman semua, berimbang, balance menjalani hidup ini. Kiri kanan sadar betul bahwa kita mencari jaya yang bagus. Ihdina siratal mustaqim. Ihdina siratal mustaqim. Wes, tak juga ini akan dari ini. Tuhan kan ya, perjalanan itu teman-teman silakan. Ini ada bukan dari teman-teman dari kebanyakan dari yang mau menyampaikan silakan. Enggak. Dan ada kabar baiknya, katanya kalau ada yang bertanya itu dapat hadiah nggak Pak? Oh ya, hadiah. Dapat hadiah dari siapa Cahaya? Ada dari Tahila, ada dari mana-mana ini Alhamdulillah, jadi aku belum ya silakan sebanyak-banyaknya, mangga kan? Mau bertanya? Ya, silakan. Ada juga dari Muhandis Wisata yang insya Allah tanggal 19 November yang akan datang 19 November yang akan datang kami mengadakan umrah bersama dari Gumilang. Masya Insya Allah. Dan itu kami mengkoordinir segala sesuatunya dengan Muhandis Wisata. Di sini sudah ada perwakilannya yang juga nanti akan teteh bisa menanyakan lebih lanjut tentang program tersebut, program umrah Sugeng Hadi yang tentu saja insya perjalanan suci ini akan kita lakukan bersama-sama. Nanti segala sesuatunya gitu ya. Mangga kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Semoga semua sehat, keberkahan Anda semua. Yang ingin saya tertarik dari mengenai dari lagunya aja, setiap langkah, setiap waktu kita itu harus selalu ingat Tuhan katanya ya. Kalau diplesetin kan selalu ingat dirimu gitu. Selalu ingat itu, Allah, ya. itu mungkin dengan
Tuhan. Tapi tertarik juga tadi saya mau nanya itu aja mengenai kaitannya akal sehat dengan mimpi basah tadi. Nah itu kaitannya apa? Apakah setan? Apakah beriman kan gitu? Karena itu antara keimanan kan kaitannya bagaimana gitu ya. Itu aja sih Kang Dani. Abang mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masalah pertanyaannya bagus sekali teman-teman. Jadi yang disebut tadi yang di highlight itu mimpi basahnya ya. Jadi karena kalau anak-anak di bawah usia balik, di bawah usia kembali itu biasanya 9 tahunnya untuk ini dan menjadi dosa yang besar juga saat itu dilakukan tidak dengan aturan-aturan yang Allah berikan. Itu adalah intercourse, itu adalah hubungan seksual, gitu ya. Jadi sudah ada ketertarikan seksual saat anak tersebut balik gitu. Dan itu kebalikan itu ditandai oleh keluarnya mani saat baik disengaja maupun tidak dalam keadaan tidur, bisa melalui mimpi atau dengan cara-cara lainnya, gitu ya, misalnya masturbasi. Nah, itu menjadi tanda-tanda kedewasaan dan itu menjadi taklif. Taklif itu pembukaan syariat kepada orang yang bersangkutan. Kenapa Allah membuat itu? Karena tadi itu dianggap sudah dewasa, sudah bisa berpikir, sudah bisa melakukan hal-hal yang sesuai syariat atau tidak, gitu ya. Nah, yang sesuai syariat itu pernikahan. Apakah anak kecil itu boleh nikah? Ya, kalau itu mah usia 9 tahun seorang wanita Siti Aisyah juga menikahnya di usia dini seperti itu. Artinya itu diperbolehkan, tapi aturan-aturan negara membatasi itu sehingga kita mengikuti ke arah itu. Nah, jadi intinya adalah itu kan. Pentaklifan itu, kewajiban syariat dibebankan kepada orang-orang yang sudah balik, itu intinya. Dan tanda-tanda kebalikan itu salah satunya adalah dengan keluarnya mani untuk pria, ya, dan menstruasi untuk wanita. Gitu kan? Mungkin pertimbangannya dalam informasi kalian. Ya, ada lagi? Ya, hatur nuhun. Jadi mungkin apa yang tadi disampaikan Kang Dani itu ya sudah cukup jelas mungkin ya, semoga bisa ini. Satu lagi pertanyaan dari perempuan ya, kan ada laki dari pihak perempuan yang mau bertanya. Mungkin yang dari sebelah sini. Ada yang mau bertanya silakan. Oh ya. Effendi Mangga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fendi Kang Dani, mau menanyakan tadi Kang Dani sampaikan bahwa ada momen di mana Kang Dani merasa awal kepada Kang Dani setelah diturunkan lagi mulai menyampaikan kalau boleh diceritakan lebih banyak pada saat di titik balik itu apa yang dirasa dan bagaimana Mas Kang Dani Kang Dani menyambutnya atau menjadikan itu sebuah hidayah yang luar biasa untuk Kang Dani sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hatur nuhun teteh. Setiap orang ingin hidup bahagia. Intinya siapapun, tujuan kita adalah mengingatkan kita 5 kali sehari. Hakikatnya syariatnya orang yang berazan di masjid, tetapi pada hakikatnya adalah itu panggilan Allah karena rasa sayang Allah untuk kembali kepada Allah sini. Ada persoalan apa? Kita pergi jam 9 pagi, ya 9 to 5 setiap hari pergi ke kantor atau berusaha berwira swasta dan sebagainya. Jam 9 pagi, jam 10, jam 11 kita diantukkan kepada masalah yang luar biasa berat. Penjualan kita menurun atau tugas kita terlalu berat di kantor. Dengan begitu Allah mengingatkan, ayo sholat, hai sini sholat dulu, ayo tasabung dulu ke sini. Ada apa? Kita curhat sama Allah, ya Allah, Maliki Yaumiddin, aku sudah menyerahkan segala sesuatu kehidupan perusahaanku hanya kepadamu ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus dan benar ya Allah. Setiap hari ada masalah sebelum zuhur kita diberi zuhur. Setelah itu belum selesai juga masalahnya, tetapi Allah menunggu di waktu asar.
kembali lagi, curhat lagi waktu asar, belum selesai juga. Kalau segala sesuatu permasalahan belum selesai juga, paling tidak hati kita tetap tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan kita banyak-banyak mengingat Allah, selalu mengingat Allah, hati menjadi tenang. Meskipun kita banyak masalah, solusi belum kita temukan, tetapi hati kita tenang. Dengan begitu santai aja. Orang lain mengira bahwa kita tidak punya masalah. Nah, terkait dengan kenyamanan itu, bahwa saya seharusnya pada waktu itu yang diberi titipan 4 tadi itu, kesehatan, ilmu, kedudukan, dan harta, seharusnya saya hidup bahagia. Tetapi kenapa justru malah saya dengan titipan itu saya malah pergi ke proyek, nyebut ini proyek gitu ya, dan menghabiskan segala sesuatunya itu pada saat itu saja. Tidak ada keberkahan dalam harta yang saya miliki. Misalnya ya, saya pernah dapat satu kali itu dalam satu pertunjukan dapat bagian 10 juta. 10 juta itu di bawah itu juga habis. Dan saat saya harus pulang ke Bandung gitu ya, sampai pulang ke Bandung itu, waktu itu masih tolnya itu masih 1.500 tol Cipularang itu, untuk bayar tol aja nggak ada. Masya Allah. Saya sama teman saya, Pak, ini masih ada Pak? Kenapa? Saya ingat gitu ya. Dan ingatnya juga masih dalam remong-remong gitu. Kayaknya tadi malam dapat 10 juta deh. Tapi kemana ya 10 juta itu nggak ada. Sampai begitu ya perilaku. Segala sesuatu yang saya dapatkan jauh dari keberkahan. Dan itu tidak hanya berlaku sekali, tetapi terus berulang-ulang. Dan setiap kali itu terjadi, setiap itu berulang menyesal. Saat menyesal nangis, nangis. Tobat kumat, ya, tobat sambal. Maka sudah tetapi dah, ayo gede ya, tobat sambal. Nah, apakah kehidupan itu, saya bertanya, apakah kehidupan itu yang kami inginkan? Dan capek itu seperti itu ya. Karena itu terus berat. Karena kecapean, rasa capek itu, apalagi termasuk saat Allah mengambil satu-satu titipan yang diberikan kepada saya. Yang tadi itu yang paling berharga adalah akal. Akal itu juga diambil karena saya sedang mengonsumsi satu jenis narkoba sehingga akal saya tidak terganggu. Dan yang paling utama adalah saat seorang anak lahir, di kirinya adalah kebebasan, di kanannya adalah hukum. Nah, kebebasan yang saya miliki sejak lahir itu juga diambil. Saya dimasukkan untuk ke dalam hotel gratis gitu ya, hotel Borneo untuk apa? Nah, semua itu berulang sampai puncak-puncaknya seperti itu. Apakah itu kehidupan yang diinginkan? Saya yakin di sini semua juga tidak ada kehidupan menginginkan hidup susah. Artinya susah, benar-benar susah ya. Kalau susah masih mikirin makan besok hari, itu bukan susah gitu ya. Urusan besok pagi masih ngandalkan teman si orang terbuka duit rendahan di sini. Saya yakin teman-teman di sini juga mau seperti tadi yang diperintahkan gitu ya, yunfikuna fi sarra'i wa dharra, mengeluarkan infak dalam keadaan sempit ataupun lapang. Saya yakin teman-teman di sini mau menolong temannya masing-masing gitu ya. Bukan itu kesulitan yang dihadapi, bukan seperti itu, tetapi benar-benar kesulitan, kesempitan yang dirasakan karena tidak ada petunjuk dari Allah untuk menjalani kehidupan. Tidak ada tuntunan yang bisa saya ikuti gitu, sesuai dengan perintah Allah. Dan Allah mengingatkannya, wa'anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adab min qabli an ya'tiyakumul adab summa la tunsurun. Hei Nabi, sini kepadaku. Jadilah orang-orang yang berserah diri sebelum tiba azab yang aku timpakan kepada kamu dan kamu tidak bisa diselamatkan. Artinya, kalau sudah kita memasuki kehidupan akhirat dan kita tidak menyadari bahwa kita dalam keadaan yang lalai, bahwa kita dalam keadaan fasik, bahwa kita dalam keadaan takbir, bahwa kita dalam keadaan ingkar,
semasa masih hidup di dunia. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Hamba-hambaku yang senang melampaui, menzalimi diri sendiri, jangan pernah putus asa dari rahmat-Mu. Selama kamu hidup di dunia, kamu akan selalu berkesempatan untuk bertobat. Selama kamu hidup di dunia, kamu akan mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri. Masalahnya, kamu mau atau tidak memperbaiki diri. Dan pada saat itu saya menyadari, saya capek dengan kehidupan seperti ini. Ya Allah, saya ingin memperbaiki diri saya sendiri. Saya ingin memperbaiki hubunganku denganmu, ya Allah. Perbaikilah keadaanku, perbaikilah kehidupanku. Apa yang harus aku lakukan, ya Allah? Dan pada saat itu, innaman taba wa amana wa amila amalan sholihan faulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Segala keburukan pernah saya lakukan, segala kejahatan pernah saya lakukan. Saya mengkhianati orang-orang yang sayang kepada saya. Selalu, siapapun yang sayang kepada saya mengkhianatinya, saya menyakitinya. Termasuk ayah saya, ibu saya, adik kakak saya, istri saya, anak saya, teman-teman saya di Jakarta. Saya sakit. Kerusakan apa yang belum pernah saya lakukan, saya lakukan. Jadi, ya Allah, dengan begitu, tadi Allah memfirmankan, jangan pernah putus asa dari rahmat-Mu sini. Kalau kamu mau kembali sini, apa yang harus saya lakukan? Yang harus kamu lakukan adalah dengan segala keburukan-keburukan kamu itu, ila man taba, sok bertobat. Ayo dan ini bertobat dan memperbaiki keimanan Nabi serta melakukan banyak amal soleh. Dengan begitu, ibadillahu sayyi'atihim hasanah. Aku akan ganti semua keburukan yang pernah Nabi lakukan dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Mau seperti itu? Mau ya Allah? Sok praktekkan. Tobat, perbaiki keimanan, lakukan banyak amal soleh. Dengan maksud itu, makanya saya kembali kepada Allah. Insya Allah dengan segala kerelaan hati, semoga Allah ridho atas segala sesuatu yang saya lakukan. Amin. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Suara Hati yang dimuliakan Allah, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, adakah jihad bagi wanita? Dan Rasulullah pun menjawab, ada, yang tidak ada peperangan di dalamnya, itu adalah haji dan umroh. Sahabat, mari kita bergabung menjadi peserta umroh yang akan dilaksanakan oleh Muhandis Wisata pada tanggal 19 November. Tentu saja keberangkatannya dibersamai oleh Dani Gumilar. Ya, ayo segera daftar dan bergabung di dalam umroh Suara Hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.